Om Swastiastu, Om Manu Badrah, Kerato Yantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom untuk semuanya. Sesuai dengan live FB kemarin, itu pihak UHAMKA, Pak Wakil Rektor dan Dekan akan mengajak Ibu Desa Made Darmawati untuk bergiliran datang ke tempat saya. Jadi dari pagi sebenarnya sudah kami tunggu, kami coba berkomunikasi. Lalu saya dapat informasi sebenarnya dari pihak UHAMKA sudah berusaha sekali agar Ibu Made bisa hadir pada hari ini sesuai yang dijanjikan. Bahkan Bapak Wakil Rektor dan Pak Dekan itu sudah mengkomunikasikan, tetapi dengan berbagai upaya untuk membujuk beliau untuk bisa hadir, menurut informasi yang saya dapatkan saat ini belum siap mental, karena memang ada kesepakatan saya dengan UHAMKA bahwa pertemuan itu jangan pertemuan dengan saya saja, tapi pertemuan dengan netizen, dengan Bapak Ibu sekalian, yang mana nanti kita live-kan, sehingga kita ada semacam kalau memang ada upaya penyelesaian yang baik, itu teman-teman semua juga, sahabat semua, Bapak Ibu sekalian juga langsung menyaksikan. Karena saya secara pribadi kan tidak layak juga mewakili umat Hindu, karena saya juga tidak punya kapasitas apa-apa. Hanya semangat saja untuk masalah ini bisa selesai dengan maksimal. Itu sebenarnya langkah yang kesepakatan kemarin. Nah, masih diupayakan, dikomunikasikan, membujuk untuk mau hadir. Dari komunikasi saya dengan teman, bahkan Pak Dekan juga sudah berusaha membujuk, namun keluarga dari Bu Made tampaknya termasuk suaminya dan mungkin anak-anaknya yang tidak siap kalau dilakukan dengan cara terbuka. Dan saya pun tidak mau kalau dilakukan secara tertutup, karena saya tidak punya kapasitas, ketua PHDI bukan, urusan ini juga enggak gitu. Jadi saya enggak mau juga. Saya hanya ingin memfasilitasi komunikasi dengan teman-teman semua yang merasa terhina, terendahkan oleh tausiah dari Ibu Made, sehingga saya hanya mau bertemu dan kemudian kita buka secara terbuka. Kalau beliau meminta maaf seperti apa dan sebagainya. Tampaknya kalau saya cermati dari dialog-dialog saya dengan teman yang mengkomunikasikan ini, kejadian kemarin malam konon itu membuat alasan beliau tidak merasa perlu hadir dengan saya, karena kemarin sudah bertemu dengan Ketua PHDI Pusat, Bapak Dirjen, bahkan ada Direktur PMK ya. Jadi karena sudah bertemu mungkin dengan tokoh-tokoh itu, dianggap sudah cukup mungkin ya. Saya juga nggak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan itu. Tetapi ada juga bahasa yang mengatakan merasa tidak nyaman dengan suasana pertemuan itu, karena ada yang mungkin komen-komen yang peserta yang ikut. Saya juga tidak tahu apa detailnya, tapi prinsipnya adalah akhirnya sampai jam segini beliau belum hadir.
Kalau memang dua alasan itu mungkin kita bisa baca, satu karena merasa sudah ketemu dengan pucuk pimpinan dari PHDI Pusat dan kemudian dari Dirjen Hindu dan juga Ketua WHDI dan sebagainya, dianggap sudah selesai. Bisa begitu mungkin tafsirnya. Yang kedua bisa saja juga karena alasan katanya beban psikologis, tertekan dan lain sebagainya, sehingga beliau tidak siap untuk melakukan dialog live secara terbuka, datang dengan semangat kekeluargaan, semangat kebangsaan untuk meluruskan hal-hal yang bisa menimbulkan masalah. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada pihak Sivitas Akademika UHAMKA yang sudah berusaha sampai tadi membujuk Ibu Made untuk hadir. Dan saya juga tidak mungkin memaksa pihak UHAMKA untuk mengharuskan beliau hadir karena memang kejadiannya itu tidak di kampus gitu. Ini mungkin semua semeton untuk memahami kejadiannya tidak di UHAMKA, sehingga saya pun tidak bisa memaksa pihak UHAMKA menghadirkan karena kapasitas saya juga bukan ini. Mungkin kalau saya anggota DPR RI dari Komisi 8 yang membidangi bidang agama, saya punya otoritas untuk itu. Tapi kan saya hanya warga negara biasa hari ini yang tidak punya kapasitas, sehingga hanya inisiatif saja sebagai aktivis Hindu mencoba melakukan pendekatan itu ya. Nah, itu posisi terakhir sampai jam segini kita menunggu keajaiban saja. Karena sebenarnya kalau beliau bisa hadir, kita bisa langsung buka dialog, termasuk juga secara detail tafsir-tafsir yang salah itu yang bisa kita bicarakan. Tapi kalau misalnya pemahaman yang pertama yang dipakai, yaitu bahwa beliau merasa sudah ketemu dengan Ketua Umum PHDI dan Dirjen Hindu dianggap sudah selesai, ya saya serahkan kepada umat Hindu sekalian bagaimana menilai. Kalau saya sendiri menilai terlalu lemah kita langsung mengacarakan. Jujur saja kalau kemarin saya lihat fotonya itu sangat tidak pas positioning pelaku penghina agama disejajarkan dengan duduknya dengan Ketua Umum PHDI bersama dengan Dirjen Hindu, apalagi pejabat yang lain. Menurut saya sih posisinya kurang pas. Lebih pas sebenarnya beliau tuh duduk bersama rektor, dekan yang bersalah di seberangnya gitu. Kalau menurut saya, dengan jujur berderet seperti itu sebenarnya ada semacam ya kurang pas lah menurut saya. Nah, itu ya. Silahkan nanti kalau memang karena saya sudah mencoba menjembatani dengan cara-cara psikologi sosial approach, tapi tidak berhasil. Jadi saya minta maaf kepada masyarakat di Bali dan juga umat Hindu secara keseluruhan kalau upaya saya untuk menjembatani dialog secara live ini tidak bisa maksimal. Padahal kalau bisa secara live ini saya akan kembali jelaskan tentang satu persatu yang dia nggak paham tentang Bali, dan apalagi yang dia tidak paham atau selama ini sesat pikir tentang Bali bisa kita jelaskan. Tentu teman-teman bisa juga langsung bertanya karena kita posisi live kan, bisa langsung ngasih respon untuk menjelaskan itu. Tapi tampaknya mungkin secara mental beliau tidaklah sesumringah ketika menjelek-jelekkan nilai-nilai Hindu ataupun menjelek-jelekkan tanah kelahirannya di Bali. Hari ini posisinya, tapi beliau dalam posisi merasa tertekan, merasa ada psikologis yang tertekan untuk bisa muncul ke depan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, permintaan maaf tertulis sudah tersebar di medsos. Ya tentu saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena memang kita nggak bagian daripada proses itu. Kalau saya sebenarnya prosesnya kita buka ruang tabayun ya istilahnya, ruang dialog, ruang pengakuan, ruang
berbicara dari hati ke hati untuk mengetahui positioning yang sebenarnya, dan kita bisa mata ketemu mata apakah memang itu ada semacam kesadaran yang memang alamiah atau karena keterpaksaan atau karena apa. Kita perlu tahu secara nyata gitu loh, tidak dalam suasana formalistik, karena itu saya siapkan suasana santai sebenarnya, karena kita yakini kita ingin melakukan itu dengan semangat kebangsaan, semangat menjaga NKRI. Karena NKRI dan kebangsaan kita ini bisa kita jaga apabila orang-orang yang suka menjelek-jelekkan agama lain itu tidak terlalu diberikan ruang di tempat-tempat publik ataupun di ruang-ruang akademis. Karena kalau itu diberikan ruang sangat berbahaya sekali gitu loh. Gitu ya. Nah, apakah nanti ini akan berlanjut ke proses hukum dan sebagainya? Mari kita lihat aparat penegak hukum kita ini apakah akan menjalankan dengan baik atau tidak gitu loh. Bagi saya ya, Hindu mengajarkan dharma agama dan dharma negara. Dharma agama dia berpijak pada nilai-nilai agama. Agama mengajarkan kita untuk selalu saling maaf memaafkan. Bahkan setiap kita trisandi pun kita meminta maaf kepada beliau tentang perbuatan, perkataan, dan pikiran yang kita lakukan. Seperti yang pada bait ke-6 Trisandi. Selalu kita, baik dia tentang manana sedosa, kai kedosa, dan sewaci kedosa. Jadi itu selalu kita lakukan. Jadi kita sendiri pun selalu minta maaf pada Sang Pencipta. Sehingga ketika ada orang minta maaf, tentu kita wajib sebagai bagian dharma agama kita harus memberikan maaf sebenarnya. Tapi saya belum ketemu sama orangnya, jadi susah ini. Hanya sebagai bagian daripada dharma negara, di mana kita hidup dalam tatanan kemasyarakatan, kebangsaan, dan pemerintahan kita, maka ada aturan-aturan bersama yang kita sepakati, yaitu hukum yang memang harus selalu berjalan seiring. Jadi kalau memang aspek keagamaan itu udah bisa oke lah, maafkan yang bersangkutan, mestinya posisi hukum itu aparat penegak hukum mau bersikap fair play, memberikan dahaga kebangsaan agar ini bisa berjalan juga dengan baik. Karena mereka baru minta maaf kepada PHDI sama Dirjen dan mungkin beberapa orang yang lain. Sementara yang dihina itu kan banyak. Bahkan keluarganya sendiri juga dihina. Kemudian ininya juga Bali pun dalam sebuah pulau pun dihina. Karena dianggap sangat gelap karena penuh setan itu kan. Mestinya mereka ketemu hanya suatu pulau Bali yang dianggap gelap, dianggap setan, itu beliau bisa atasi. Mestinya ketemu saya sendiri kan mestinya bisa lebih ringan lah. Ketemu setan-setan seperti saya kan lebih ringan sebenarnya. Tapi tampaknya beliau belum siap ya, jawabannya belum siap karena merasa tertekan. Memang enak setelah melakukan penghinaan lalu merasa tertekan, kita yang dihina disuruh menyesuaikan diri. Nah, ya udah, kita tunggu saja. Kalau ditanya saya, sikap saya terhadap posisi PHDI seperti itu, jujur saya kecewa. Jujur saya kecewa. Kenapa? Ya karena tidak mewakili kepentingan umat di dalam mengelola parisadil gitu loh. Bayangkan satu pulau aktivitas Hindunya disamakan dengan setan. Kita masih anggap itu orang baik-baik, didudukkan bersama begitu diterima. Itu saya kira justru harus ada upaya yang lebih tegas. Memang tidak menjamin juga jabatan tinggi, pangkat tinggi, keberanian juga akan bisa tinggi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dengan taktis strategis
untuk hal-hal seperti ini yang menyakiti umat. Itu yang, tetapi meskipun begitu kita harus tetap hormati, karena ini juga cara kita berbangsa dan bernegara. Hanya memang apa harus begitu caranya, kan itu pilihan cara sebenarnya. Kalau kita lihat kemarin misalnya, saya ingin bertanya seperti yang ditanyakan oleh semua. Kalau dibilang mengalir begitu saja, tidak sengaja, kita mau konfirmasi soal slide-slide yang sudah disiapkan itu. Gitu. Jadi slide-slide yang disiapkan itu kan tidak mengalir begitu saja, berarti disiapkan. Saya udah rencana mau bertanya soal itu juga. Berarti itu kan perencanaan, dan kita ingin gali lebih dalam apa sih pemahaman dia sampai seperti itu merendahkan Bali dan Hindu. Gitu. Kita ingin gali secara terbuka. Nanti pasti saya sangat yakin bahwa ujungnya itu adalah muncul kebersamaan, kesadaran bersama. Karena kita yakin Hindu itu adalah agama yang membangun kesadaran, agama yang membangun penyadaran, agar kita kembali kepada harmonisasi hubungan dengan alam, dengan manusia maupun dengan Tuhan. Jadi ujungnya pasti akan baik. Tetapi itu harus dikomunikasikan. Sayang memang beliau tidak hadir. Dengan ketidakhadiran beliau, saya mohon maaf, karena saya sudah berusaha mendatangi, sudah mengecek, dan memang sudah dibenarkan. Dan beliau juga dari pihak UHAMKA sudah berjuang sampai tadi masih berkomunikasi, membujuk untuk bisa hadir, dan saya sudah menunggu juga. Tapi beliau akhirnya memilih belum siap bahasanya. Nanti kita tunggu. Kalau besok atau lusa ternyata beliau siap, ya kita tunggu. Tapi kalau ternyata besok sampai lusa tidak, ya saya mohon maaf, karena saya juga tidak punya otoritas untuk memaksakan kehendak, karena itu urusan saya sebagai pribadi yang mencoba menjembatani saja agar bisa jalan. Nah, urusan-urusan yang lain silakanlah. Ada PHDI, dari PHDI daerah, kabupaten, provinsi, pusat, silakanlah di internal sana bagaimana. Jangan malah dibalik. Orang-orang PHDI menyuruh saya yang melaporkan, lucu. Mereka yang mengelola organisasi keumatan, saya ini kan yang pribadi-pribadi biasa, pribadi-pribadi lepas, yang mencoba mencari itu posisi yang pas untuk bisa kita jembatani secara kebangsaan, masalahnya bisa selesai. Namun karena tidak hadir, tentu tidak bisa saya ngomong apa lagi. Kalau soal membantah, saya kira kita udah bantah. Saya inginnya kan memberikan penjelasan kepada beliau agar jelas apa yang beliau tidak ngerti soal Bali, kenapa beliau memandang Bali seperti itu. Ya kita jelasin satu persatu apa yang beliau tidak paham. Mudah-mudahan dengan begitu muncul introspeksi diri dan penyadaran diri gitu. Tapi kalau itu nggak ada, ya sudah. Gitu. Jadi mohon maaf, jadi saya tidak bisa lagi memaksakan sebuah kondisi, karena memang petanya berubah begitu cepat. Malamnya sudah bertemu di Cijantung bersama pejabat-pejabat teras Hindu, sehingga kesepakatan untuk dialog hari ini beliau nyatakan tidak siap. Ya sudah, lain kali harapan saya ya para PHDI daerah berpikirlah mencari PHDI yang punya karakter betul-betul memang berkecimpung di keumatan, dari diskusi, aksi, dan advokasi. Tidak sekedar nanti terbuai dengan pangkat-pangkat tinggi tetapi tidak punya langkah taktis kepentingan umat. Jadi terbalik. Gitu loh. Padahal kami sudah kumpulkan beberapa, bahkan kami sudah dapat foto acara itu di mana, jadi kami sudah tahu lokasinya di mana, tapi tidak usah saya ungkap. Jadi lokus deliktinya kita sudah tahu sebenarnya ada di mana, tapi ya sudahlah. Karena positioningnya kita hanya bisa menjelaskan, berkomunikasi sebagai sesama anak bangsa
yang kebetulan berbeda cara pandang memandang Bali, itu yang mau kita ini kan. Kalau kita mewakili, mohon maaf, jangan saya didesa-desa untuk mewakili, karena saya bukan wakil rakyat, saya bukan punya kapasitas itu gitu loh. Jadi tidak, kita masih punya anggota DPR RI, kita punya anggota DPD yang membidangi agama dan membidangi hukum. Biarkan beliau-beliau dulu lah yang bergerak. Kalau memang ingin mewakili masyarakat Bali atau Hindu kan. Ada yang di komisi agama saya tahu itu. Ya mereka lah yang di depan. Jadi Semeton silahkan dikomunikasikan aspirasinya agar beliau lah yang bergerak. Karena beliau punya otoritas, beliau punya posisi, dan memang rakyat sudah menggaji beliau untuk melakukan kewajiban aspirasinya. Begitu juga yang di DPD. Itu sudah ada wakil kita di pusat. Silakanlah gunakan aksesnya untuk itu. Jangan saya yang ditunduk. Saya ini hanya warga negara biasa sama dengan semua. Jadi saya capek juga menjawab. Saya yang disuruh melapor, saya yang berhadapan mewakili umat, mewakili ini. Mewakili pun saya nggak punya kapasitas gitu loh. Saya hanya merasa sebagai mantan aktivis, saya yang mencoba mencari tahu karena menunggu juga nanti bias. Jadi saya mencari tahu seperti itu. Ternyata baru berapa ini sudah berubah petanya semua, ya sudah. Itu sudah di luar daripada kemampuan saya sebagai pribadi untuk mencoba berjuang secara alur yang ideal. Kalau memang mau bicara itu ya silakanlah PHDI. PHDI ini kan ada struktur dari pusat sampai daerah. Saya dengar ada lembaga hukumnya, ada apanya. Silakanlah bergerak kalau memang ingin mewakili umat, kecuali dibalik mewakili kepentingan orang lain untuk ini. MDA saya dengar dulunya galak-galak juga kalau urusan pelecehan Bali. Mana sekarang? Maju dong. Gitu. Jangan hanya galak-galak di Bali saja. Itu kan Bali yang dihina itu. Harusnya desa adatnya juga bergerak kan begitu. Minimal pelingsir MDA-nya lah melaporkan ini kan baru. Jangan nanti baru urusan ke internal Bali galaknya bukan main. Kayak kasus Ngaben Sudaji lah, apa. Galak kan saya tahu. Karena saya dulu mewakili pendampingan yang di Sudaji. Itu kita tahu MDA-nya malah marah. Nah sekarang udah begini harusnya ketua MDA yang melapor. Ketua PHDI yang melapor. Ketua anggota Komisi 8 DPR RI yang bergerak. Anggota DPD RI yang bidang agama dan bidang hukum yang bergerak. Mereka saja bergerak, ini urusan udah cepat ini. Jadi saya kira itu mungkin pencerahan saja, kita diskusi aja. Karena saya lelah juga. Terlalu banyak orang meminta saya mewakili. Kapasitas saya mewakili, legal standingnya nggak ada. Kecuali PHDI pusat, MDA, semua itu ngasih kuasa ke saya, baru saya bisa datang. Itu pun sebagai kuasa. Gitu loh. Kapasitas kelembagaan tentu tidak gitu loh. Mari kita tunggu aja. Kita punya banyak tokoh yang memegang lembaga itu. Mari kita inikan, timbang apakah dia ada di situ memang kepentingan umat, kepentingan Bali atau untuk kepentingan yang lain. Karena saya lihat Bali juga dihina, mestinya MDA yang di depan. Nah, jangan nanti lain lagi suaranya nanti gitu. Kemudian PHDI, karena Hindu yang dihina, PHDI yang di depan. Jangan nanti umat disuruh maju-maju sendiri-sendiri. Sementara jabatan dipegang oleh beliau-beliau itu gitu loh. Nah itu saya tunggulah. Jadi jangan lagi kita hanya galak ke dalam sesama umat. Galak musir kini gitu, dik-dik tangkah. Giliran seperti ini gabeng semua gitu. Mohon maaf, ini kekecewaan saya sebagai pribadi. Karena giliran begini berusaha mengalihkan pembicaraan begini begitu dan tidak ada penjelasan. Dan ini biar clear, saya kira memang PHDI harus ngomong kepada umat apa yang sebenarnya terjadi kemarin, siapa yang menginisiasi gitu loh. Karena kalau kita lihat kan disiapkan semua oleh tuan rumah gitu loh. Jadi kebalik ini gitu loh. Jadi silahkan disampaikan kepada umat bagaimana kejadian kemarin itu.
sampai keluarnya surat bermaterai 10.000 itu seperti apa, siapa yang punya inisiatif, kenapa itu bisa terjadi, kan beda nanti. Apakah memang datang dari inisiatif yang bersangkutan untuk meminta maaf atau dikondisikan untuk mereka minta maaf atau bagaimana, kita sih tidak tahu gitu loh. Agar umat Hindu mendapat informasi yang real, jelas, faktual. Jangan hanya fotonya saja yang beredar. Fotonya beredar, terima surat pernyataan dan tidak ada penjelasan apapun kepada publik. Mari kita tunggu apa penjelasan dari beliau-beliau itu agar kita semua paham. Saya kaget juga, sehingga ini kan kalau menurut saya sebenarnya kan lebih baik ibu desanya bicara kepada masyarakat. Dengan teknologi sekarang kan tidak usah khawatir, bisa pola Zoom, di live streaming ke YouTube, ke FB, ke mana masih bisa semua. Tapi beliau ngomong langsung dong. Jadi ini kalau begini kan jadinya kasihan. Walaupun begitu, saya hanya ingin mengingatkan kepada semua semeton Hindu dan masyarakat Bali, ada beberapa catatan kritis yang perlu kita pelajari. Satu, ini terkait dengan konstelasi stabilitas nasional. Satu, peristiwa ini, dokumen ini sudah ada 2 tahun yang lalu. Tidak saat itu langsung tershare, tidak saat itu kemudian terblow up, tetapi itu terblow up ketika posisi waktu di mana umat Hindu merayakan Galungan Kuningan dan umat Muslim merayakan bulan suci Ramadan. Ketika itu dimunculkan, maka eskalasi potensi konflik horizontal bisa terjadi. Ini mohon dicermati. Jadi kita jangan langsung termakan oleh permainan ini. Karena saya sampaikan ini karena saya di Jakarta sering mendeteksi bahwa kadang-kadang permainan-permainan seperti ini diperlukan untuk kepentingan politik yang harus kita cermati. Jangan sampai kita menjadi korban permainan itu. Sehingga kita harus cermati kenapa video yang 2 tahun yang lalu muncul bersamaan ketika fase Galungan Kuningan dan bulan suci Ramadan. Sehingga seakan sedang meningkatkan potensi untuk ada konflik. Yang kedua yang harus kita cermati adalah penyebarnya itu bukanlah TV resmi yang dimiliki oleh lembaga di mana acara itu berlangsung, tapi beda. Itu kemudian di privat langsung, di close langsung. Jadi bikin ributnya terjadi, kemudian nih. Dan mungkin saja akan masih banyak video-video seperti itu yang sedang tersimpan, yang mungkin dibicarakan orang di mana-mana. Tentang Hindu, tentang Kristen, tentang Buddha, tentang Muslim juga. Itu kemudian akan dimunculkan untuk kemudian mengadu domba masyarakat. Nah, karena itu sebagai umat Hindu, kita punya pegangan teguh Dharma Raksati Raksita. Siapa yang berada di jalan Dharma, dia akan dilindungi oleh Dharma itu sendiri. Mari kita perkuat serada dan bakti kita. Mari kita perkuat nalar logika dan hati nurani kita, agar kita beragama bisa mencerminkan, membuat orang lain tertarik oleh kesejukan dan ketenangan, ketenteraman ketika kita beragama. Masalah orang lain menilai itu, mari kita lakukan dengan cara-cara yang cerdas. Jangan kita termakan oleh permainan ini. Karena beberapa kali Bali sebenarnya beberapa kali dipancing agar suasana menjadi disharmonis. Kita jangan mau, karena posisi umat Hindu yang sangat kecil dan ini harus kita jaga bersama-sama. Jadi mari kita saling ingatkan sebagai sama umat Hindu dan teman-teman di Bali, tetap jaga kerukunan, jaga ini, karena ini selalu akan dicoba diadu domba. Kita hanya akan memandang, oh ini Hindu dan Islam di Bali, itu bahaya sekali. Karena banyak sekali nyamu Muslim kita yang sudah sangat paham Bali, dan banyak sekali umat Hindu sangat paham juga Muslim. Sehingga ini sudah kondisi yang sangat bagus. Jangan sampai terjadi. Dan untuk aparat keamanan, aparat kepolisian, saya kira setiap laporan tolong diterima. Karena jangan sampai saya mendengar informasi bahwa laporan diupayakan tidak diterima dengan alasan lokus deliktinya ada di Jakarta.
Saya kira cara pandang ini tidak baik untuk dipakai alasan cuci tangan. Karena di mana-mana polisi itu satu. Undang-undang kepolisian hanya mengenal satu polisi. Jadi dimanapun melapor itu bisa. Nanti polisi di internal lah yang mengkonsolidasikan. Apalagi ini adalah kombinasi antara tempat kegiatan dan share-nya itu ada seluruh dunia. Jadi kalau kita ngomong locus delicti ITE, ya di dunia maya, gitu loh. Bukan di lokasi di Jakarta saja, gitu loh. Sehingga kalau bisa ada teman-teman di Bali melapor, ya terima dong laporannya, proses lebih lanjut. Nanti kalau memang harus diangkat ke Bareskrim, Mabes Polri, ya bawa ke Mabes Polri. Seperti halnya kasus-kasus yang lain kan begitu juga, gitu loh. Sehingga polisi tetap satu, dia harus bisa menerima laporan warga negara dari manapun, karena tidak ada polisi itu seperti kepala daerah. Jangan sampai kita salah menafsirkan undang-undang. Undang-undang kepolisian mensiratkan bahwa polisi itu satu. Baik dari Mabes Polri sampai Polsek itu satu. Tapi kalau kepala daerah, yurisdiksinya sesuai dengan wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan sebagainya. Itu bedanya. Jadi jangan sampai yang lain melakukan upaya, masa orang sudah jadi korban disuruh ke Jakarta melapor, kasihan orang-orang yang dulu. Sementara yang di Jakarta belum apa-apa sudah damai duluan, sehingga ini kan sepertinya dibuat serba susah ke dalam umat, jadinya jadi ini, jadi tidak maksimal. Jadi itu mungkin terima laporannya, proses. Jadi kalau memang itu harus ditangani pusat, kan dilimpahkan, bisa ditarik. Itu kan banyak kasus terjadi seperti itu. Dan kalau kita ngomong locus delicti, kejadian yang ada di YouTube, emangnya mau cari alamatnya YouTube? Kan tidak. Nah ini kan debatable ini, cara berpikir ini. Karena itu biar tidak menimbulkan kekecewaan lebih jauh, kalau ada yang ingin memproses secara hukum, tolong dijaga betul aspirasi masyarakat, karena posisi polisi adalah mengayomi dan melayani. Layanilah setiap pengaduan, tidak mesti harus berpikir formalistik sehingga umat merasa tersalurkan. Masalah nanti selesai lewat apa, non litigasi atau restoratif justice, biarkanlah itu berproses secara hukum. Tapi kalau belum apa-apa langsung ditolak hanya karena dianggap begitu, saya kira itu cara pandangnya salah. Nanti kasihan, seakan polisi tidak siap melayani dan mengayomi. Jadi ini saya kira bisa disampaikan, karena bisa saja nanti yang di Sumatera Selatan, di NTB, mereka merasa terhina juga karena mereka lihat di konten-konten yang ada di HP mereka gitu loh. Sehingga ini saya kira harus dilakukan. Dan saya berharap juga kalau memang ada, karena saya tidak bisa menjembatani, mengkomunikasikan ini dari pihak Ibu Made langsung kepada netizen dan umat Hindu dan masyarakat Bali secara terbuka dari hati ke hati, maka tentu mohon maaf, hanya segini yang bisa saya lakukan. Pertama, kami sudah meluruskan cara pandang yang salah dari mereka. Yang kedua, kami sudah berkomunikasi dengan pihak UHAMK, disambut dengan sangat positif. Dan yang ketiga, kami sudah mencoba memberikan ruang untuk bisa berinteraksi dengan semeton Sami. Dan saya yakin umat Hindu, masyarakat Bali, itu kalau diajak dialog dari hati ke hati, punya jiwa harmoni yang luar biasa. Tapi tampaknya beliau tidak siap untuk melakukan itu. Apa karena dikejar rasa bersalah, satu sisi, atau masih merasa diri benar dan merasa diri besar. Itu kita tidak tahu. Mari sama-sama, tapi yang paling penting diantara hikmah dari peristiwa ini, pertama adalah mari tingkatkan serada dan bakti kita, dan percayalah nilai-nilai yang sudah ditanamkan leluhur kita di Bali, itulah nilai-nilai yang mulia. Tetapi mari kita rawat, kita kembangkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Memang bagi kita ini ibarat bunga harum semerbak, dan kita hanya bisa menjelaskan bahwa bunga ini yang harum ini
bermanfaat bagi semua pihak. Yang mampu itu hanya lebah-lebah, kele-kele yang mampu kemudian menikmati, kemudian melahirkan madu-madu yang bermanfaat bagi semuanya. Kita tidak akan pernah bisa meyakinkan lalat mengatakan bunga itu harum. Karena lalat selalu akan memilih sampah dan bangkai-bangkai dianggap lebih nyaman, lebih enak. Sehingga apabila kita sudah pastikan, kita sudah jelaskan, tapi tetap bunga itu dianggap tidak layak, biarkanlah lalat-lalat itu berkumpul di habitatnya. Tapi bagi kita yang ingin mengembangkan taman sari bunga seperti indahnya Pulau Dewata, mari kita kembangkan dengan sebaik-baiknya sehingga banyak lebah-lebah yang hadir, banyak kele-kele yang hadir, banyak binatang-binatang yang merasakan manfaatnya, dan kemudian banyak madu-madu yang dihasilkan. Setelah madu-madu itu dihasilkan, itu banyak bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Itulah intisari ajaran Weda yang dikembangkan di Bali. Sehingga Bali menjadi masyhur, Bali menjadi terkenal, dan Bali dikagumi karena keharumannya, karena manisnya, karena manfaatnya, dan kebesaran jiwanya. Saya kira itu, saya mohon maaf. Saya sudah berusaha menunggu dari pagi, tapi sudah informasinya dengan jelas disampaikan bahwa beliau sampai saat ini belum siap untuk hadir karena tidak siap untuk berdialog secara live. Kalau nanti ada informasi berubah, segera akan saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga nilai-nilai adab beragama di Bali, tetap jaga pitakat-pitakat leluhur, tetap bangga dengan apa yang kita miliki, karena bunga yang harum pasti akan mengundang kupu-kupu yang indah untuk datang. Tapi tidak pernah menghadirkan lalat hinggap di bunga yang indah. Salam Satyameva Jayate, tetap rawat hati nurani kita untuk kemajuan Hindu dan Bali tercinta. Dan tentu di atas itu semua kita jaga NKRI kita jaga Bhinneka Tunggal Ika kita jaga Pancasila untuk menjadi suku guru kita hidup di Indonesia. Tetap semangat, Dharma Raksati Raksita. Suksuma. Om Santi 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 Om. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam kebajikan.